Halo sahabatku, selamat datang kembali di channel Kita Bercerita. Kali ini akan menceritakan tentang akhir pernikahan. Perjalanan romantis perayaan ulang tahun pernikahan yang sengaja dirancang suamiku untuk menjadi momen terakhir hidupku. Semua dilakukan demi hartaku dan menikahi wanita simpanannya. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar, dari kota mana saja kalian berasal. Jangan lupa tekan like dan subscribe, agar channel ini bisa berkembang, dan bisa memberikan cerita yang lebih menarik lagi. Angin laut berembus kencang, membawa aroma garam yang pekat dan dingin yang perlahan menusuk hingga ke tulang. Di atas tebing batu yang menjulang tinggi ini, sejauh mata memandang hanya ada hamparan samudra luas yang warnanya mulai berubah menjadi gelap seiring tenggelamnya matahari. Keindahan tempat ini begitu megah, sekaligus menyimpan kesunyian yang mencekam. Aku merapatkan rajutan syal sutra di leherku, mencoba menghalau rasa dingin yang tiba-tiba menyergap. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa. Setidaknya itu yang kuyakini sejak membuka mata tadi pagi. 10 tahun bukanlah waktu yang sebentar untuk mengarungi bahtera rumah tangga. 10 tahun penuh suka dan duka, yang kukira telah kami lalui dengan landasan rasa saling percaya dan kesetiaan yang tak tergoyahkan. Dewi, minumlah ini hangat-hangat agar kau tidak masuk angin. Sebuah suara bariton yang sangat kukenal memecah keheningan. Aris, suamiku, berjalan mendekat dengan senyum hangat yang selalu berhasil membuat hatiku tenang selama 1 dekade ini. Ia menyodorkan sebuah cangkir termos kecil berisi teh melati kesukaanku. Tangannya yang besar dan kokoh menggenggam jemariku yang mulai membeku karena angin malam. Di matanya, aku melihat pantulan cahaya senja yang merah keemasan. Sebuah tatapan yang selalu kuartikan sebagai wujud cinta mendalam. "Terima kasih, Mas," jawabku tulus, menerima cangkir itu dan menyesap isinya perlahan. Rasa hangat segera mengalir di tenggorokanku, membawa keharuman melati yang menenangkan. Aris sengaja merancang perjalanan ini. Katanya, perayaan ulang tahun pernikahan yang ke-10 harus dirayakan di tempat yang paling berkesan, jauh dari hiruk-pikuk pekerjaan dan rutinitas kota yang menjemukan. Dia memilih villa terpencil di atas bukit ini, sebuah tempat rahasia yang menurutnya akan menjadi saksi bisu janji suci kami yang diperbarui. Aku begitu tersentuh oleh perhatiannya yang begitu detail, mulai dari menyiapkan gaun yang kugakan, hingga membawa bumbu-bumbu dapur kesukaanku untuk makan malam nanti. "Apakah kau bahagia, Dewi?" tanya Aris kemudian. Pandangannya beralih menatap lurus ke arah cakrawala, tempat pertemuan antara langit malam dan laut lepas. "Sangat bahagia, Mas. Menghabiskan 10 tahun bersamamu adalah anugerah terbesar dalam hidupku. Aku tidak menyangka kau akan merencanakan perjalanan seindah ini," ujarku sambil menyandarkan kepala di bahunya yang tegap. Namun, entah mengapa, tubuh Aris terasa kaku saat aku bersandar. Tidak ada usapan lembut di rambutku seperti yang biasa ia lakukan. Perlahan, aku merasakan kepalaku mulai terasa sedikit berat. Pandanganku yang semula jernih, perlahan-lahan menjadi agak kabur, memunculkan bayangan ganda pada siluet pepohonan di sekitar kami. Aku mengerjapkan mata beberapa kali, berusaha mengusir rasa kantuk yang datang secara tidak wajar ini. "Mas, kepalaku mendadak pusing sekali. Teh ini..." Kalimatku terputus. Rasa kantuk yang luar biasa berat mulai menguasai kesadaranku. Aris perlahan melepaskan rangkulannya. Ia berdiri tegak, membalikkan badannya menghadapku. Senyum hangat yang beberapa menit lalu menghiasi wajahnya kini telah sirna, digantikan oleh ekspresi dingin dan datar yang belum pernah kulihat sebelumnya sepanjang hidupku. Tidak ada lagi kehangatan di matanya. Yang tersisa hanyalah tatapan kosong yang dipenuhi oleh ambisi tersembunyi. "Teh itu memang sengaja diracik khusus untukmu, Dewi, agar kau tidak perlu merasakan sakit yang terlalu lama," ucapnya dengan nada suara yang begitu tenang, seolah sedang membicarakan cuaca sore ini. Aku terperangah, mencoba berdiri namun lututku terasa lemas bak untayan benang. "Mas, apa maksudmu? Jangan bercanda. Aku tidak pernah seberambisi ini dalam hidupku, Dewi." Aris melangkah mendekat, memaksaku mundur selangkah demi selangkah hingga tumit sepatuku menyentuh ujung pembatas tebing batu. Di bawah sana, ombak besar menghantam karang dengan suara yang menggelegar. "Semua aset, perusahaan mendiang ayahmu,
dan seluruh tabungan atas namamu. Aku membutuhkan semua itu secara mutlak. Tanpa pembagian, tanpa tuntutan hukum, dan tanpa proses perceraian yang rumit yang bisa menghancurkan reputasiku. Air mataku menetes, bukan hanya karena rasa takut, melainkan karena hancurnya seluruh duka dan kepercayaanku yang paling dalam. Hanya karena harta. Mas, 10 tahun pernikahan kita. Tidak berartikah bagi dirimu? Aris tertawa kecil, sebuah tawa sinis yang mengiris hatiku. 10 tahun ini adalah sandiwara terbaik yang pernah kumainkan. Lagi pula, ada seseorang yang sudah sangat lama menungguku untuk menyelesaikan semua ini. Seseorang yang jauh lebih memahami arti diriku daripada wanita yang selalu sibuk dengan urusan warisan keluarganya sendiri. Seketika itu juga, layar ponsel Aris yang berada di saku kemejanya menyala. Sebuah notifikasi pesan singkat muncul di permukaan layar yang menghadap ke arahku. Nama pengirimnya adalah sebuah nama yang asing, namun pesan di dalamnya begitu jelas tertangkap oleh mataku yang mulai kabur. Apakah semua sudah selesai, sayang? Aku dan calon anak kita menunggumu pulang dengan membawa kebebasan kita. Seketika segalanya menjadi jelas. Ini bukanlah perjalanan romantis untuk merayakan cinta, melainkan sebuah panggung sandiwara yang dirancang matang sebagai titik akhir dari hidupku. Tempat yang indah ini dipilih bukan untuk mengukir kenangan manis, melainkan menjadi kuburan sunyi yang akan menghapus jejak diriku selamanya demi ambisi materi dan wanita lain yang tengah menantinya di luar sana. Rasa kantuk semakin mendalam, sementara sosok Aris kini tampak seperti orang asing yang paling mengerikan yang pernah kutemui. Kesadaran di dalam diriku bagaikan lilin yang tertiup angin malam, redup, bergoyang, dan nyaris padam. Racun yang diselundupkan Aris ke dalam teh melati itu mengalir cepat, melumpuhkan otot-ototku hingga aku tidak lagi memiliki kendali atas tubuhku sendiri. Namun, di tengah kepungan rasa kantuk yang luar biasa berat, ada sesuatu di dalam dadaku yang menolak untuk menyerah begitu saja. Rasa sakit akibat pengkhianatan ini justru memicu secercah naluri bertahan hidup yang paling dasar. Kenapa, Dewi? Mengapa kau menatapku seperti itu? Suara Aris terdengar menggema di telingaku, berbaur dengan deru ombak yang menghantam batu karang puluhan meter di bawah kami. Dia melangkah satu tapak lagi ke depan. Wajahnya yang biasa tampak penuh wibawa kini terlihat asing, seolah topeng yang dikenakannya selama 10 tahun ini telah meleleh dan menampilkan sosok aslinya yang penuh dengan ketamakan. Pandangannya tidak lagi tertuju pada mataku, melainkan pada tas tangan yang tergeletak di bangku kayu dekat tempat kami berdiri. Tas yang berisi seluruh dokumen penting yang ia minta kubawa dengan alasan kelengkapan administrasi investasi villa baru kami. Kau selalu menjadi wanita yang terlalu patuh, lanjut Aris. Nadanya terdengar seperti sebuah pujian yang sarkastik. Ketika aku memintamu menandatangani surat kuasa berkedok pengembangan bisnis bulan lalu, kau bahkan tidak membacanya 2 kali. Cinta telah membuatmu buta, Dewi, dan kebutaanmu itulah yang mempermudah jalanku. Aku ingin berteriak. Aku ingin memaki laki-laki yang telah mendampingiku sewindu lebih ini, menanyakan di mana letak nuraninya ketika dia tega merencanakan kematian wanita yang selalu mendukung setiap langkah karirnya dari nol. Namun, bibirku terasa keluh, hanya desisan lemah yang mampu keluar dari tenggorokanku yang kering. Calon anak kita. Kata-kata dari pesan singkat di ponsel Aris tadi kembali terngiang, membakar dinding kesadaranku. Jadi, selama ini, saat dia berkata harus lembur di kantor, atau saat dia melakukan perjalanan dinas keluar kota selama berminggu-minggu, dia sedang membangun kehidupan lain di atas air mataku? Sementara aku di rumah, selalu berdoa untuk keselamatan dan kesuksesannya, merawat kenangan-kenangan kami, dan mengelola warisan mendiang ayahku yang dengan tega akan dia rampas malam ini. Aris mengulurkan tangannya yang dingin, menyentuh pundakku perlahan. Sentuhan yang dulunya selalu mendatangkan rasa aman, kini terasa seperti lilitan ular yang siap menghabisi mangsanya. Sudah waktunya, Dewi. Angin malam ini sangat mendukung. Besok pagi, berita akan menyiarkan bahwa Nyonya Dewi Arisandi terpeleset dan jatuh karena kabut tebal saat merayakan hari jadi pernikahan mereka. Suami yang berduka akan menerima simpati dari semua orang, sekaligus seluruh hak waris yang sah. Dengan satu dorongan yang cukup kuat namun terukur agar tidak meninggalkan bekas luka perlawanan yang mencurigakan,
Aris mendorong tubuhku ke belakang. Pandanganku berputar. Kakiku kehilangan pijakan pada tanah berbatu, dan tubuhku melayang jatuh ke dalam kegelapan tebing yang curam. Udara dingin menyergap seluruh tubuhku saat aku terjatuh bebas. Namun, takdir tampaknya belum mengizinkan garis hidupku berhenti di tempat sekeji ini. Tubuhku tidak langsung menghantam dasar karang yang tajam, melainkan tersangkut pada jalinan akar pohon tua dan semak belukar lebat yang tumbuh menjorok di dinding tebing, sekitar beberapa meter di bawah permukaan atas. Rasa sakit yang teramat sangat menjalar di punggung dan lenganku saat ranting-ranting tajam menahan laju jatuhku. Keberuntungan kecil ini, berpadu dengan rasa sakit yang mendera, justru memompa adrenalin ke dalam darahku, melawan efek obat penenang yang tadi menguasai otakku. Di atas sana, dalam remang malam, aku bisa melihat siluet Aris yang melongo ke bawah selama beberapa detik. Karena kondisi tebing yang sangat gelap dan tertutup kabut tebal yang mulai turun, dia tampaknya berasumsi bahwa tubuhku telah tenggelam di telan ombak laut yang bergolak. Aku menahan napas sekuat tenaga, mengabaikan rasa perih di sekujur tubuh, agar tidak mengeluarkan suara sekecil apapun. Tidak lama kemudian, terdengar langkah kaki Aris yang menjauh dengan tergesa-gesa, diikuti oleh suara deru mesin mobil yang dinyalakan lalu perlahan menghilang di kejauhan. Dia telah pergi, meninggalkanku yang dia kira sudah mati. Di tengah kegelapan malam yang pekat, tergantung di antara hidup dan mati di dinding tebing yang sunyi, air mataku mengalir deras bersama darah yang menetes dari luka gores di keningku. Rasa hangat dari air mata itu menjadi bukti bahwa aku masih bernapas. Rasa cinta yang selama 10 tahun ini kurawat, malam ini telah mati bersama hilangnya mobil Aris dari tempat ini. Yang tersisa di dalam diri Dewi sekarang hanyalah satu tekad yang bulat. Aku harus bertahan hidup, mendaki kembali tebing ini, dan menuntut keadilan atas setiap jengkal pengkhianatan yang telah dia lakukan. Malam semakin larut, dan kabut tebal kini telah sepenuhnya membungkus tebing batu itu dalam keheningan yang mencekam. Rasa sakit di sekujur tubuhku bukan lagi sekadar rasa perih, melainkan denyutan hebat yang membakar setiap jengkal kulit dan sendiku. Ranting-ranting tajam dari semak belukar yang menahan tubuhku perlahan mulai terasa melonggar, berderit pelan seolah memberi peringatan bahwa tempat perlindungan sementara ini bisa runtuh kapan saja di bawah bobot tubuhku. Aku mencoba menggerakkan jemari tanganku. Dinginnya malah membuat persendianku kaku, namun efek obat penenang yang mencekik kesadaranku berangsur-angsur luruh, digantikan oleh kepulan adrenalin yang dipicu oleh rasa sakit yang luar biasa. Aku tidak boleh mati di sini, bisikku lirih pada kegelapan. Suaraku parau, nyaris tenggelam oleh suara deburan ombak di bawah sana. Tidak dengan cara sekeji ini. Tidak untuk membiarkan mereka berpesta di atas penderitaanku. Bayangan wajah Aris saat mendorongku kembali melintas di benak. Begitu dingin, begitu penuh perhitungan. Lalu, teringat pula potongan pesan singkat dari wanita simpanannya yang sedang mengandung itu. Mereka berdua telah menyusun skenario ini dengan sangat rapi, menungguku lenyap agar jalan mereka menuju kekayaan mendiang ayahku terbuka lebar. Pikiran tentang pengkhianatan yang begitu terencana itu justru memunculkan kekuatan baru dari dalam diriku, kekuatan yang lahir dari rasa kecewa yang bertransformasi menjadi tekad untuk bertahan hidup. Perlahan dan dengan sangat hati-hati, aku meraih dahan pohon yang lebih besar di dekat lenganku. Kulit pohon yang kasar menggores telapak tanganku hingga berdarah. Namun rasa perih itu justru kujadikan jangkar agar kesadaranku tetap terjaga. Menggunakan sisa-sisa tenaga yang kumiliki, aku menarik tubuhku ke atas secara bertahap, menjauhi bibir jurang yang menganga di bawah. Setiap jengkal gerakan terasa bagaikan siksaan yang tak bertepi, tetapi aku menolak untuk menyerah. Kaki kananku mencoba mencari tumpuan pada celah-celah batu tebing yang licin karena embun malam. Berkali-kali kakiku tergelincir, menjatuhkan kerikil-kerikil kecil yang langsung lenyap di telan kegelapan di bawah sana. Keringat dingin bercampur darah menetes dari keningku, membasahi mataku hingga terasa perih. Namun, aku terus merangkak. Di kepalaku, hanya ada satu tujuan, mencapai permukaan tebing, menemukan jalan keluar, dan menuntut perhitungan atas apa yang telah mereka perbuat. Setelah perjuangan yang terasa seperti berjam-jam berlalu, jemariku yang gemetar akhirnya berhasil mencengkeram rerumputan di tepi pembatas tebing atas. Dengan satu hentakan napas terakhir yang menguras seluruh energiku,
Aku menarik seluruh tubuhku ke atas dan berguling ke atas tanah yang keras. Aku terbaring telentang di atas tanah, terengah-engah menatap langit malam yang tertutup awan mendung tanpa bintang. Napasku memburu, dadaku naik turun dengan kasar. Sambil memeluk tubuhku yang menggigil hebat, aku menatap ke arah tempat mobil Aris sebelumnya terparkir. Tempat itu kini kosong melompong. Dia benar-benar telah pergi, meyakini bahwa misinya telah selesai dan dia kini menjadi seorang duda kaya raya yang siap menyambut kehidupan baru bersama wanita pilihannya. Kau salah menilai aku, Aris. Ucapku di sela-sela ringisan menahan sakit. Aku mengepalkan tangan erat-erat hingga kuku-kukuku memutih. Dewi yang kau kenal sebagai wanita penurut dan lemah, telah mati di dasar tebing ini. Dan wanita yang berdiri malam ini tidak akan pernah membiarkanmu menikmati 1 rupiah pun dari harta keluargaku. Aku memaksakan diri untuk duduk, memeriksa kondisiku sendiri. Gaun indah yang dipilihkan Aris untuk merayakan hari jadi pernikahan kami kini telah robek dan penuh noda tanah serta darah. Syal sutra pemberiannya entah sudah melayang kemana. Aku tidak memiliki ponsel, tidak memiliki uang, dan berada di area terpencil yang jauh dari pemukiman warga. Namun, aku masih memiliki hidupku, dan itu adalah modal terbesar yang tidak diantisipasi oleh Aris. Sambil bertumpu pada sebatang dahan kayu yang patah, aku bangkit berdiri dengan kaki yang gemetar hebat. Pandanganku menyapu jalanan setapak yang gelap. Jalan satu-satunya yang menuju keluar dari area tebing ini. Dengan langkah kaki yang pincang dan tertatih-tatih, aku mulai berjalan menembus kabut malam, meninggalkan tempat yang seharusnya menjadi kuburanku, menuju sebuah perjalanan panjang untuk merebut kembali apa yang menjadi hakku. Langkah kakiku terasa begitu berat, seolah setiap jengkal tanah yang kupijak menahan pergelangan kakiku untuk terus melangkah. Rasa sakit di sekujur tubuhku kini mulai mati rasa, digantikan oleh rasa dingin yang luar biasa akibat angin malam yang terus berembus tanpa ampun. Gaun satin yang kini telah mengoyak di sana-sini sama sekali tidak mampu melindungiku dari tusukan udara pegunungan yang kian pekat seiring berjalannya waktu menuju dini hari. Aku terus berjalan menyusuri jalan setapak berbatu, bertumpu pada dahan kayu kering yang kutemukan di pinggir jalan. Pandanganku beberapa kali mengabur, bukan lagi karena sisa obat penenang, melainkan karena kelelahan fisik yang teramat sangat. Di kanan dan kiriku hanya ada siluet pepohonan pinus yang menjulang tinggi, bergoyang misterius ditiup angin, seolah-olah sedang menyaksikan pelarian seorang wanita yang baru saja bangkit dari kematiannya. Aku harus bertahan sedikit lagi, bisikku pada diri sendiri, mencoba membakar sisa-sisa semangat yang kian menipis. Pikiranku kembali melayang pada rumah kami di kota. Saat ini, mungkin Aris sedang mengemudikan mobilnya dengan senyum kemenangan di wajahnya. Atau mungkin, dia sudah menghubungi wanita simpanannya, membagikan kabar gembira bahwa rencana keji mereka telah berhasil tanpa hambatan. Bayangan mereka berdua yang bersenang-senang di atas penderitaanku dan kematian yang mereka sangka telah menjemputku, menjadi bahan bakar utama yang memaksa kakiku yang pincang untuk terus bergerak maju. Setelah hampir 1 jam berjalan dalam kegelapan yang seolah tanpa akhir, lamat-lamat aku melihat seberkas cahaya kuning temaram di kejauhan. Cahaya itu berasal dari sebuah lampu minyak yang menggantung di teras sebuah bangunan kayu kecil sederhana, sebuah warung kelontong pinggir jalan yang tampaknya sudah tutup, namun masih menyisakan tanda-tanda kehidupan di sekitarnya. Harapan yang membuncah membuatku mempercepat langkah, hingga akhirnya aku tersandung akar pohon yang melintang dan jatuh tersungkur di atas tanah berdebu, hanya beberapa meter sebelum mencapai warung tersebut. Dahan kayu penopangku terlempar jauh. Aku mencoba bangkit, namun seluruh energiku rasanya telah benar-benar habis. "Tolong!" Suaraku terdengar sangat lirih, hampir seperti bisikan angin. "Tolong saya!" Pintu kayu bangunan itu berderi terbuka. Seorang wanita parubaya dengan kain sarung rajut melilit bahunya keluar sambil membawa sebuah senter kecil. Ia tampak terkejut melihat sosok wanita dengan pakaian robek-robek dan wajah berlumuran darah kering terkapar di tanah depan warungnya. "Ya Tuhan! Nona, Anda kenapa?" Wanita itu langsung berlari menghampiriku dengan raut wajah penuh kepanikan. Ia berlutut di sampingku, mencoba membantuku untuk duduk. "Tolong jangan panggil polisi atau siapapun dulu," pintaku dengan sisa tenaga, mencengkeram tangan wanita itu dengan gemetar. Aku tahu,
Jika berita tentang keberadaanku tersebar terlalu cepat, Aris akan segera mengetahui bahwa rencananya gagal, dan dia pasti akan mencari cara lain untuk menyelesaikan apa yang telah dia mulai sebelum aku sempat menyusun kekuatan. Wanita paruh baya itu sempat ragu, menatapku dengan pandangan penuh selidik namun juga tersirat rasa iba yang mendalam. Melihat ketulusan dan ketakutan yang murni di mataku, ia akhirnya mengangguk pelan. "Baik, Nona, mari, ikut saya ke dalam dulu. Badan Anda dingin sekali." Dengan perlahan, ia membimbingku masuk ke dalam rumah kecilnya yang hangat. Bau minyak kayu putih dan kehangatan dari tungku dapur kecil segera menyambutku, perlahan mengusir hawa sedingin es yang mengendap di dalam tubuhku. Ia mendudukkanku di sebuah dipan bambu, lalu bergegas mengambil seember air hangat dan selembar kain bersih. Saat wanita itu dengan telaten mengusap darah dan kotoran dari luka-luka di wajah serta lenganku, aku memejamkan mata. Rasa perih fisik ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan luka di hatiku yang telah menganga lebar. Namun, di dalam ruangan yang hangat ini, di bawah perlindungan seorang asing yang baik hati, aku tahu bahwa ini adalah awal dari babak baru kehidupku. Aris mengira dia telah membuangku ke dalam jurang kehancuran. Dia tidak pernah tahu bahwa di dasar tebing itu, dia justru telah melepaskan singa betina yang siap merebut kembali seluruh takdirnya. Kehangatan air yang dibasuhkan ke luka-lukaku perlahan mengembalikan sedikit kekuatan yang sempat hilang. Wanita parubaya yang baik hati itu mengenalkan dirinya sebagai Ibu Maryam. Beliau hidup sebatang kara di warung merangkap rumah tinggal ini, mengandalkan penghasilan dari para pengemudi truk atau wisatawan yang sesekali melintas di jalur perbukitan sepi ini. Dengan penuh kesabaran, Ibu Maryam mengganti gaun satin malamku yang telah robek dengan sepasang baju daster katun longgar miliknya yang harum aroma matahari. "Makanlah ini sedikit, Nona Dewi, supaya badanmu ada tenaganya," ujar Ibu Maryam lembut, menyodorkan semangkuk bubur ayam hangat dan segelas teh jahe yang mengepulkan uap wangi. "Terima kasih banyak, Bu. Kebaikan Ibu tidak akan pernah saya lupakan," jawabku tulus. Setiap sendok bubur yang masuk ke dalam mulutku terasa seperti asupan kehidupan yang baru. Aku mengunyahnya perlahan, membiarkan energi kembali mengalir ke dalam otot-ototku yang sempat lumpuh. Ibu Maryam duduk di lantai bambu di hadapanku, menatapku dengan tatapan keibuan yang syarat akan rasa prihatin. Beliau tidak mendesakku untuk menceritakan apa yang terjadi, sebuah sikap yang sangat kuhargai dalam kondisi mentalku yang masih terguncang ini. Namun, aku tahu aku tidak bisa terus bersembunyi di sini tanpa melakukan apa-apa. Waktu terus berjalan, dan setiap detiknya adalah keuntungan bagi Aris untuk melegalkan semua dokumen yang telah dia curi dariku. "Bu Maryam," panggilku setelah menyelesaikan setengah porsi bubur. "Apakah di sini ada jaringan telepon? Atau mungkin ada tetangga yang memiliki kendaraan yang bisa saya sewa untuk pergi ke kota?" Ibu Maryam menghela napas pendek, menatap keluar jendela yang menampilkan pekatnya kabut malam. "Kalau telepon genggam, sinyal di atas sini sangat sulit, Nona. Harus berjalan agak jauh ke arah Bukit Pemancar. Tapi kalau kendaraan, besok subuh, sekitar jam 5, ada Pak Joko yang biasa membawa mobil pikap sayur menuju pasar induk di kota. Biasanya dia lewat di depan warung ini." Aku mengangguk paham. Jam 5 subuh. Itu artinya aku memiliki waktu sekitar 3 jam untuk mengistirahatkan tubuhku sekaligus menyusun rencana pertama sebelum menapakkan kaki kembali ke dunia luar. Dunia di mana aku dianggap sudah mati oleh suamiku sendiri. "Boleh saya menumpang beristirahat di sini sampai subuh, Bu?" tanyaku. "Tentu saja, Nona. Istirahatlah di dipan ini. Saya akan berjaga di depan," jawab Ibu Maryam sambil tersenyum hangat, lalu beranjak memberikan privasi untukku. Setelah pintu kamar berbahan kayu itu tertutup rapat, keheningan kembali melingkupiku. Aku merebahkan tubuhku yang masih terasa ngilu di atas kasur kapuk yang tipis. Mataku menatap langit-langit anyaman bambu, sementara otakku bekerja keras menyusun kepingan rencana. Hal pertama yang harus kulakukan setibanya di kota adalah mendatangi kediaman paman kandungku, pengacara senior yang dulu sangat dihormati oleh mendiang ayahku. Hanya beliau orang yang bisa kupercayai untuk mengurus masalah hukum ini tanpa memicu kecurigaan Aris. Aku harus memblokir semua rekening bank,
membatalkan surat kuasa yang sempat kutandatangani, dan mengumpulkan bukti-bukti perselingkuhan serta percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh Aris. Aku memejamkan mata, membiarkan air mata terakhirku mengalir malam ini. Air mata ini bukan lagi lambang kesedihan, melainkan sebuah pembasuh sisa-sisa cinta naif yang pernah kupelihara untuk laki-laki tak tahu diri itu. Aris mengira dia telah menulis bab terakhir dari buku kehidupanku di atas tebing itu. Dia tidak sadar bahwa dia justru baru saja membuka lembaran baru di mana aku, Dewi, yang akan memegang pena kendali atas takdirku sendiri. Bersama fajar yang akan terbit beberapa jam lagi, perjalanan pembalasan yang elegan dan tak terbantahkan ini akan segera dimulai. Suara kokok ayam hutan yang bersahut-sahutan memecah keheningan dini hari di lereng bukit. Udara di dalam kamar kayu Ibu Maryam masih terasa sangat dingin, namun tubuhku sudah jauh lebih siap menghadapi hari baru. Tepat pukul 4:30 pagi, aku sudah terbangun. Luka-luka di lenganku telah mengering dan membentuk keropeng, mengalirkan rasa perih yang konstan setiap kali aku bergerak. Sebuah pengingat fisik yang efektif bahwa apa yang terjadi semalam bukanlah mimpi buruk belaka. Ibu Maryam masuk ke dalam kamar sambil membawa sehelai selendang raju tebal berwarna kusam. "Nona Dewi, Pak Joko sudah datang dengan pikap sayurnya. Beliau bersedia mengantarkan Nona sampai ke pinggiran kota." Aku bangkit dari dipan, merapikan daster katun milik Ibu Maryam yang kini melekat di tubuhku. Sambil menggenggam tangan wanita tua itu, aku berbisik penuh haru. "Ibu, saya tidak membawa apa-apa saat ini untuk membalas kebaikan Ibu. Tapi saya berjanji, begitu urusan saya selesai, saya akan kembali ke sini." Ibu Maryam tersenyum tulus, menepuk punggung tanganku dengan lembut. "Ibu tidak mengharapkan apa-apa, Nona. Yang penting Nona selamat dan bisa menyelesaikan masalah Nona dengan baik. Hati-hati di jalan, dunia di luar sana kadang lebih liar daripada hutan di tebing ini." Setelah berpamitan, aku melangkah keluar warung. Kabut pagi masih mengambang rendah di atas jalanan aspal yang basah oleh embun. Di tepi jalan, sebuah mobil pikap tua yang syarat dengan muatan keranjang-keranjang berisi kubis dan wortel segar sudah menyala, mengeluarkan asap tipis dari knalpotnya. Pak Joko, seorang pria parubaya bertopi pet, menyapaku dengan anggukan sopan tanpa banyak bertanya setelah sebelumnya diberitahu oleh Ibu Maryam bahwa aku adalah korban kecelakaan yang kehilangan barang-barangnya. Aku naik ke kursi penumpang di sebelah Pak Joko. Mesin mobil bergetar hebat saat pikap itu mulai bergerak membelah jalanan perbukitan yang menurun dan berliku. Sepanjang perjalanan, aku hanya terdiam, menatap keluar jendela. Struktur pemandangan perlahan berubah, dari pepohonan hijau yang rapat, beralih menjadi deretan rumah penduduk yang semakin padat, hingga akhirnya papan-papan penunjuk arah mulai menampilkan nama pinggiran kota metropolitan. Setiap kilometer yang kami tempuh membawaku semakin dekat dengan pusat-pusaran masalah yang sengaja kutinggalkan semalam. Di dalam benakku, skenario demi skenario terus berputar. Aku tahu, saat ini Aris mungkin sedang berpura-pura panik. Dia mungkin sedang membuat laporan ke kantor polisi setempat, menyatakan dengan suara bergetar dan air mata buaya bahwa istrinya tercinta hilang terseret ombak di tebing tempat kami merayakan ulang tahun pernikahan. "Kita sudah sampai di batas kota, Nona. Saya harus berbelok ke arah pasar induk di sebelah kiri. Apakah tidak apa-apa jika saya turunkan di halte depan ini?" Suara Pak Joko membuyarkan lamunanku. "Tidak apa-apa, Pak. Ini sudah lebih dari cukup. Terima kasih banyak atas bantuannya," jawabku tulus sembari turun dari mobil pikap. Aku berdiri di halte bus yang masih sepi, memandangi hiruk-pikuk kota yang mulai menggeliat bangun. Matahari pagi mulai terbit, memancarkan cahaya keemasan yang hangat, sangat kontras dengan hawa dingin mematikan yang kuhadapi semalam. Dengan daster sederhana dan selendang rajut yang menutupi luka-lukaku, penampilan fisikku mungkin tampak seperti wanita yang tidak berdaya. Namun, di dalam dada ini, jantungku berdegup dengan irama yang tenang dan pasti. Langkah pertamaku di kota ini bukan menuju rumahku, melainkan menuju sebuah firma hukum di pusat kota, tempat Paman Baskoro, adik kandung mendiang ibuku, berada. Beliau adalah benteng pertahanan pertamaku untuk membalikan keadaan dan merebut kembali kendali atas hidupku yang sempat ingin dihancurkan oleh laki-laki yang kusebut suami. Matahari pagi kini telah naik setinggi galah,
memancarkan cahaya terang yang mulai menghalau sisa-sisa embun di aspal jalanan kota. Aku melangkah turun dari angkutan umum yang kunaiki menggunakan sisa uang receh yang sempat diselipkan oleh Ibu Maryam di saku dasterku. Di hadapanku, menjulang sebuah gedung perkantoran berarsitektur modern dengan papan nama kuningan yang berkilat diterpa sinar matahari. Baskoro Orekan, penasihat hukum. Penampilanku saat ini tentu saja sangat tidak biasa untuk lingkungan perkantoran yang rapi ini. Dengan daster katun longgar, selendang rajut kusam yang menutupi luka-luka di lengan, serta sepasang sandal jepit karet, beberapa orang yang berpapasan denganku memberikan tatapan heran, bahkan ada yang menjaga jarak. Namun, aku tidak peduli lagi dengan pandangan manusia. Rasa malu telah terkikis habis, digantikan oleh fokus tunggal yang membakar jiwaku. Aku berjalan melewati pintu kaca besar. Resepsionis di meja depan tampak terkejut dan sempat menahan langkahku dengan ragu. "Maaf, Ibu, ada yang bisa dibantu? Apakah sudah membuat janji?" "Tolong beritahu Paman Baskoro, maksud saya, Bapak Baskoro, bahwa Dewi berada di sini, keponakannya," ucapku dengan nada suara yang tenang namun syarat akan ketegasan yang tidak bisa dibantah. Mendengar nama, Dewi, dan klaim sebagai keponakan sang pemilik firma, raut wajah resepsionis itu berubah seketika. Ia segera mengangkat gagang telepon interkom dan berbicara dengan suara berbisik. Hanya butuh waktu kurang dari 2 menit sebelum pintu lift di ujung ruangan berdenting terbuka, menampilkan sosok pria parubaya berambut pepat beruban yang mengenakan setelan jas formal tanpa dasi. Itu Paman Baskoro. Wajahnya yang biasanya tenang kini memancarkan keterkejutan yang luar biasa. "Dewi! Ya Tuhan, apa yang terjadi denganmu?" Paman Baskoro setengah berlari menghampiriku. Matanya menyapu penampilanku yang berantakan dan bekas luka kering di keningku. Aris menelepon Paman 2 jam lalu dengan suara menangis, mengatakan kau terjatuh dari tebing di tempat liburan kalian dan tim penyelamat sedang mencari jasadmu." Aku tersenyum tipis, sebuah senyuman dingin yang membuat Paman Baskoro tertegun. "Jasadku tidak akan pernah mereka temukan, Paman, karena aku masih berdiri di sini." Dan laki-laki yang menangis di telepon itu adalah orang yang mendorongku ke dalam jurang. Suasana di lobi seketika terasa membeku. Paman Baskoro, dengan pengalaman puluhan tahun di dunia hukum, segera menguasai keterkejutannya. Ia memberi isyarat kepada sekretarisnya untuk mengunci pintu ruang rapat pribadi di lantai atas. "Ikut Paman, Dewi. Kita bicara di dalam. Di sini tidak aman." Di dalam ruang rapat yang kedap suara, setelah aku meminum segelas air hangat yang disediakan, aku menceritakan semuanya tanpa ada satu detail pun yang terlewat. Aku menceritakan tentang teh melati yang pahit, surat kuasa berkedok investasi yang bodohnya telah kutandatangani tanpa curiga, hingga pesan singkat dari wanita simpanan Aris yang sedang mengandung darah dagingnya. Paman Baskoro mendengarkan dengan rahang yang mengeras. Jemarinya mengetuk meja kayu jati dengan irama yang berat. Laki-laki itu benar-benar iblis yang serakah. Dia sengaja memilih waktu liburan ulang tahun pernikahan agar semuanya terlihat seperti kecelakaan tragis di mata publik dan berasumsi tidak akan ada penyelidikan kriminal yang mendalam. "Bagaimana dengan aset-aset milik ayah, Paman?" tanyaku, mencengkeram tepi meja. Paman Baskoro menghela napas panjang, lalu menatapku dengan tatapan tajam yang protektif. "Surat kuasa yang kau tanda tangani memang berbahaya, Dewi. Jika kau dinyatakan meninggal atau hilang, dalam hitungan hari Aris bisa mengambil alih seluruh kendali perusahaan melalui klausul darurat yang dia sisipkan. Tapi, dia membuat satu kesalahan besar." "Apa itu, Paman?" "Dia mengira kau sudah mati." Paman Baskoro berdiri, berjalan ke arah jendela besar yang menghadap ke jalan raya. "Karena kau masih hidup, secara hukum semua dokumen perwalian atau pengalihan aset itu bisa kita batalkan seketika atas dasar penipuan dan percobaan tindak pidana. Kita tidak akan langsung melaporkannya ke polisi setempat, Dewi. Kita akan membiarkan Aris bermain dengan sandiwaranya sedikit lebih lama, membiarkan dia menguras energinya untuk berpura-pura berduka, sementara kita mengunci semua pintu gerbang hartamu dari belakang." Paman Baskoro memanggil salah satu asisten hukum kepercayaannya, seorang wanita muda cekatan bernama Amara,
untuk membawakanku pakaian ganti yang lebih layak dan perlengkapan medis sederhana untuk mengobati kembali luka-lukaku. Di dalam ruang istirahat pribadi di sudut kantor, aku berkaca di depan cermin besar. Kutatap lekat-lekat pantulan diriku. Sisi wajahku yang tergores ranting tebing kini tampak memar keunguan. Namun di balik sepasang mataku, tidak ada lagi ketakutan. Yang tersisa hanyalah sepasang mata milik seorang wanita yang telah mengubur masa lalunya yang naif di dasar jurang. Setelah mengenakan kemeja katun rapi dan celana panjang yang dipinjamkan Amara, aku kembali ke ruang rapat. Di atas meja jati kini telah terhampar beberapa berkas tebal yang dikeluarkan Paman Baskoro dari brankas pribadinya. Dewi, ini adalah salinan dokumen asli dari seluruh aset mendiang ayahmu, kata Paman Baskoro sembari memakai kacamata bacanya. Perusahaan tekstil utama, saham di beberapa anak perusahaan, dan tanah serta bangunan atas namamu. Berdasarkan surat kuasa yang secara cerdik dimanipulasi oleh Aris bulan lalu, dia memang memiliki akses untuk mengajukan klaim pencairan dana darurat atas nama perusahaan jika terjadi situasi darurat pada dirimu. Apakah dia sudah mulai bergerak, Paman? Tanyaku, mengambil duduk di hadapannya. Paman Baskoro mengangguk perlahan. Paman baru saja meminta tim analis keuangan kita untuk memantau aktivitas rekening utama perusahaan. Benar saja, kurang dari 1 jam yang lalu, ada permintaan verifikasi awal untuk pemindahan dana dalam jumlah besar ke sebuah rekening bank swasta baru. Rekening itu bukan atas nama Aris. Lalu atas nama siapa? Sita Amalia, jawab Paman Baskoro datar, menyodorkan selembar kertas hasil cetak cepat. Wanita yang sama yang mengirimkan pesan singkat ke ponsel Aris semalam. Dari data yang berhasil kami lacak secara internal, wanita ini adalah seorang mantan staf keuangan di salah satu anak perusahaan kita yang mengundurkan diri secara mendadak 6 bulan lalu. Mendengar nama itu disebut, jantungku berdegup sedikit lebih kencang, bukan karena sedih, melainkan karena kemarahan yang tertahan. Vita. Aku mengingat wajahnya samar-samar dari acara serah terima jabatan tahun lalu. Wanita yang tampak sopan, selalu tersenyum manis setiap kali berpapasan denganku, dan seringkali memuji betapa serasinya aku dan Aris. Di balik senyuman manis itu, ternyata mereka berdua telah merancang sebuah konspirasi berdarah untuk melenyapkanku dari muka bumi. Aris sangat cerdas namun terlalu percaya diri, ujarku, mengusap permukaan meja dengan jemariku yang masih terbalut plester. Dia mengira dengan melimpahkan dana itu ke rekening Sita, dia akan terhindar dari audit kepolisian jika sewaktu-waktu kematianku diselidiki sebagai kasus pembunuhan. Tepat sekali, sahut Paman Baskoro. Sebuah senyum tipis yang syarat akan strategi hukum muncul di wajahnya yang tegas. Tapi karena kita tahu kau masih hidup, Paman telah menginstruksikan pihak bank untuk menunda verifikasi tersebut dengan alasan teknis internal sistem selama 24 jam ke depan. Kita memiliki waktu hingga besok pagi untuk menjebak mereka berdua di dalam permainan mereka sendiri. Apa yang harus kulakukan sekarang, Paman? Paman Baskoro menatapku dalam-dalam, memastikan kesiapan mentalku sebelum melanjutkan. Aris saat ini berada di rumah sakit daerah di dekat lokasi tebing, masih berpura-pura shock di hadapan para penyidik dan wartawan lokal yang mulai mengendus berita hilangnya seorang istri pengusaha. Dia akan kembali ke rumah kalian di kota malam ini untuk mengambil beberapa dokumen tambahan yang dia klaim diperlukan polisi. Padahal sebenarnya dia hanya ingin mengamankan sertifikat asli yang tersimpan di brankas rumahmu. Aku menarik napas panjang, meresapi setiap kata dari rencana yang mulai terbentuk di kepalaku. Rumah kami. Rumah yang kuhias dengan penuh cinta. Tempat yang kini telah ternoda oleh rencana pembunuhan keji. Aku akan kembali ke rumah itu sebelum dia tiba, Paman. Ucapku dengan suara yang sangat tenang namun dingin. Aku akan menunggunya di sana. Di tempat yang paling tidak dia harapkan untuk melihatku lagi. Malam kembali merayap turun, membawa kegelapan yang pekat menyelimuti sudut-sudut kota. Aku berdiri di dalam kamar utama rumahku, rumah yang selama 10 tahun ini kuanggap sebagai istana kedamaian. Namun kini terasa tak lebih dari sebuah panggung sandiwara yang dingin. Paman Baskoro dan Amara membantuku masuk melalui pintu belakang tanpa sepengetahuan penjaga kompleks, memastikan tidak ada satu pasang mata pun yang menyadari bahwa nyonya rumah telah kembali dari kematiannya. Lampu kamar sengaja tidak kunyalakan.
Hanya ada pendaran temaram dari lampu jalanan di luar yang menerobos masuk melalui celah gorden tipis, membentuk bayangan panjang yang statis di atas lantai mamer. Aku sengaja memilih duduk di sebuah kursi lengan beludru yang terletak di sudut paling gelap kamar ini, tepat menghadap ke arah tempat tidur dan brankas rahasia yang tersembunyi di balik lukisan dinding. Di atas pangkuanku, sebuah perekam suara digital berukuran kecil yang diberikan Amara sudah dalam posisi siap siaga. Di bawah gaun hitam panjang yang kupakai untuk menyamarkan memar dan luka di tubuhku, jantungku berdegup dengan ketukan yang konstan. Tidak ada lagi debar ketakutan. Yang tersisa hanyalah dingin yang membeku, senada dengan angin malam yang berembus di luar. Tepat pukul 11 malam, terdengar suara deru mesin mobil yang sangat kusemumi memasuki pekarangan rumah. Disusul oleh suara pintu mobil yang ditutup, lalu langkah kaki yang tergesa-gesa di lantai bawah. Pintu utama terbuka dan tertutup kembali. Aku memejamkan mata sejenak, menghirup napas dalam-dalam untuk menstabilkan emosiku. Langkah kaki itu terdengar menaiki anak tangga satu demi satu. Setiap ketukan langkahnya bergaung di dadaku, membawa kembali memori semalam di atas tebing batu. Langkah kaki dari seorang pria yang dengan tega mendorong istrinya demi harta dan wanita lain. Klek! Gagang pintu kamar utama bergerak. Pintu terbuka perlahan, membiarkan seberkas cahaya dari koridor luar menerangi bagian tengah ruangan. Aris melangkah masuk. Penampilannya tampak sangat kusut, kemejanya berkerut, rambutnya berantakan, dan wajahnya diatur sedemikian rupa agar terlihat seperti seorang suami yang sedang hancur lebur karena kehilangan. Namun, begitu dia menutup pintu kamar dan menguncinya dari dalam, ekspresi sedih itu menguap begitu saja dari wajahnya. Ia menghela napas panjang, lalu mengeluarkan ponselnya dari saku celana. Dengan cepat, ia mendial sebuah nomor dan menempelkan benda itu ke telinganya. "Sita, ini aku," ucap Aris dengan nada suara yang langsung berubah menjadi penuh gairah dan kelegaan. Sangat berbeda dengan suara serak buatan yang dia gunakan di hadapan polisi tadi siang. Ya, semuanya lancar. Polisi setempat sama sekali tidak curiga. Mereka mengira Dewi terpeleset karena kabut tebal dan pandangan yang kabur. Tim SAR masih mencari di sekitar pantai, tapi dengan ombak sebesar itu, mereka tidak akan menemukan apa-apa dalam waktu dekat. Aris berjalan mendekati lukisan dinding, bersiap membuka brankas, sementara dia terus berbicara di telepon. "Aku di rumah sekarang, sedang mengambil sertifikat tanah dan emas batangan di brankas. Begitu bank membuka pemblokiran teknis besok pagi, seluruh dana perusahaan akan langsung masuk ke rekeningmu. Kita bebas. Sayang, anak kita akan lahir dengan bergelimang harta." Dia tertawa kecil, sebuah tawa kemenangan yang terdengar begitu memuakkan di telingaku. Aku menggeser posisiku sedikit di atas kursi beludru, sengaja membuat suara decitan halus dari kayu kursi yang bergesekan dengan lantai. "Siapa itu?" Aris tersentak. Ia langsung membalikkan badannya dengan cepat, memutuskan sambungan teleponnya seketika. Matanya menyipit, berusaha menembus kegelapan di sudut kamar tempatku duduk. "Siapa di sana?" Aku bergerak perlahan, bangkit dari kegelapan dan melangkah maju hingga cahaya temaram dari luar jendela menyinari separuh wajahku yang dipenuhi bekas luka kering dan memar keunguan. "Kau membicarakan tentang kebebasan yang mana, Mas Aris?" Tanyaku dengan suara yang sangat tenang, datar, dan sedingin es. Aris membelalakan matanya. Ponsel di genggamannya terlepas dan jatuh ke atas karpet tebal dengan suara bergedup yang tumpul. Wajahnya seketika memucat, seolah-olah seluruh darah di tubuhnya tersedot habis ke bumi. Ia melangkah mundur hingga punggungnya membentur dinding. Napasnya mendadak memburu dengan hebat. Dewi. Tidak mungkin. Kau sudah." Kalimatnya menggantung di udara. Tenggorokannya tercekat oleh rasa tidak percaya dan ketakutan yang teramat sangat melihat sosokku yang tegak berdiri di hadapannya. Ruangan kamar utama yang luas itu seketika terasa menyempit. Keheningan yang mencekam membungkus kami berdua, hanya diinterupsi oleh suara napas Aris yang memburu dan tidak beraturan. Laki-laki yang beberapa menit lalu mendongakkan kepala dengan penuh kemenangan, kini tampak seperti seonggok daging yang kehilangan tulang penyangga. Matanya yang membelalak menatapku tanpa berkedip, bergerak dari ujung rambutku hingga ke sepasang sandal yang kupakai,
memastikan apakah sosok di hadapannya ini nyata atau sekadar hantu dari tebing batu yang datang menuntut balas. "Kenapa, Mas? Kau seperti melihat orang mati," ucapku lirih. Aku melangkah maju satu tapak lagi. Setiap gesekan kain gaun hitamku di atas lantai Mamer terdengar seperti lonceng kematian bagi ketenangannya. "Atau kau kecewa karena ombak malam itu tidak melakukan tugasnya dengan baik? Kau bagaimana bisa?" Aris terbata-bata. Suaranya tercekat di tenggorokan. Ia mencoba menoleh ke arah pintu yang terkunci, lalu kembali menatapku dengan sudut mata yang memancarkan kepanikan murni. "Aku melihatmu jatuh, Dewi. Tebing itu, tidak ada yang bisa selamat dari sana." Aku tersenyum tipis, sebuah senyuman yang tidak lagi menyiratkan kehangatan seorang istri, melainkan ketegasan seorang hakim yang siap menjatuhkan vonis. Aku mengangkat tangan kananku, menunjukkan luka goresan panjang yang telah mengering dan memar keunguan yang menghiasi kulitku. Tuhan tidak tidur, Aris. Akar pohon tua dan semak belukar di dinding tebing itu jauh lebih memiliki belas kasihan daripada suamiku sendiri yang telah mendampingiku selama 10 tahun. Ujarku, nadanya tetap tenang, terkendali, namun bergaung kuat di dalam ruangan yang sunyi ini. Rasa sakit dari ranting-ranting yang menusuk kulitku malam itu, justru yang menyadarkanku dari racun yang kau campurkan ke dalam teh melatiku. Aris menelan ludah dengan susah payah. Perlahan, sifat pengecutnya mulai mengambil alih. Ia mencoba menegakkan tubuhnya, berusaha mengumpulkan kembali sisa-sisa wibawa yang telah runtuh total. "Dewi, dengarkan aku dulu. Ini semua adalah kesalahpahaman. Aku tidak bermaksud, aku hanya..." "Sudahlah, Mas. Jangan menghina kecerdasanku lagi dengan kebohongan barumu." Aku memotong kalimatnya dengan lambaian tangan yang dingin. Aku berjalan mendekati tempat ponselnya yang tergeletak di atas karpet, lalu memungutnya. Layar ponsel itu masih menampilkan sisa log panggilan terakhir ke nomor Sita Amalia. Aku mendengar semuanya. Paman Baskoro juga mendengar semuanya. Mendengar nama Paman Baskoro disebut, wajah Aris yang semula pucat kini berubah menjadi seputih kertas. "Baskoro?" "Ya, dan bukan hanya itu." Aku menekan tombol pemutar pada alat perekam digital kecil yang sejak tadi berada di genggamanku. Suara Aris yang dengan gamblang menceritakan rencana pelariannya, konspirasi pembunuhan di tebing, hingga rencana pemindahan dana perusahaan ke rekening Sita bergaung dengan sangat jernih di dalam kamar. Aris melangkah maju dengan liar, mencoba merebut perekam itu dari tanganku. "Kembalikan itu, Dewi." Namun, sebelum dia sempat menyentuh ujung gaunku, pintu kamar utama diketuk dengan keras dari luar. Suara kunci yang diputar paksa terdengar, dan pintu pun terbuka lebar. Paman Baskoro melangkah masuk dengan setelan jasnya yang rapi, diikuti oleh 2 orang petugas kepolisian berseragam lengkap dan amarah yang membawa map dokumen. "Selamat malam, Saudara Aris." Suara Paman Baskoro menggelegar, penuh dengan otoritas hukum yang tidak tergoyahkan. "Permainanmu sudah berakhir. Seluruh aset perusahaan milik mendiang kakak ipar saya telah diblokir secara hukum sejak sore tadi. Permintaan transfer dana ke rekening Sita Amalia telah resmi dibatalkan atas dasar indikasi tindak pidana pencucian uang dan penipuan." Aris mundur beberapa langkah hingga menubruk tepi tempat tidur. Ia memandang ke arah 2 petugas polisi yang kini mulai melangkah mendekatinya dengan borgol yang berkilat di bawah cahaya lampu koridor. "Nyonya Dewi Arisandhi." Salah satu petugas polisi menatapku dengan penuh rasa hormat dan prihatin. "Terima kasih atas laporan dan bukti awal yang sangat lengkap ini. Saudara Aris akan kami amankan atas dugaan percobaan pembunuhan berencana dan penggelapan aset." Aku hanya mengangguk pelan sebagai jawaban. Pandanganku beralih menatap Aris untuk terakhir kalinya. Laki-laki yang dulu sangat kupuja, kini bersimpuh di lantai kamar, meratapi hancurnya masa depan dan ambisi butanya yang runtuh dalam satu malam. Panggung sandiwara yang ia bangun dengan darah dan pengkhianatan di atas tebing itu, malam ini resmi ditutup dengan tangannya yang terikat besi dingin. Suara gemerencing besi borgol yang mengunci kedua pergelangan tangan Aris terdengar begitu nyata di dalam keheningan kamar. 2 petugas kepolisian dengan sigap namun tetap sopan memegangi kedua lengannya, memaksanya untuk bangkit dari lantai Mamer yang dingin. Aris tidak lagi mendongak.
Kepalanya tertunduk dalam-dalam, menyembunyikan wajahnya yang kini dipenuhi oleh rona keputusasaan dan rasa malu yang amat sangat. Pria yang selama 10 tahun ini menguasai hidupku dengan pesona dan kata-kata manisnya, kini tampak begitu kecil dan tak berarti. Saat berjalan melewati tempatku berdiri, Aris sempat menghentikan langkahnya sejenak. Ia mengangkat wajahnya yang pucat, menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada penyesalan, ketakutan, dan sisa-sisa ketidakpercayaan yang masih membayang di matanya. "Dewi," bisiknya dengan suara yang bergetar hebat. "Maafkan aku, tolong. Beri aku satu kesempatan lagi. Kita bisa memperbaiki semua ini." Aku menatapnya lurus-lurus, tepat pada manik matanya. Tidak ada lagi kilatan amarah di dalam diriku. Tidak ada pula air mata yang tersisa untuknya. Hatiku telah sepenuhnya mati rasa terhadap laki-laki ini. Kesempatan itu sudah hilang saat kau membiarkan racun itu masuk ke dalam cangkirku, Mas. Dan kesempatan itu benar-benar mati saat tanganmu mendorongku di tepi tebing malam itu. Pergilah, jalani hukuman yang sah atas apa yang telah kau tanam. Petugas polisi kemudian membimbing Aris keluar dari kamar, melangkah menuruni anak tangga hingga suaranya perlahan menghilang di lantai bawah, berganti dengan deru sirine mobil patroli yang perlahan menjauh meninggalkan pekarangan rumah kami. Paman Baskoro berjalan mendekat, lalu meletakkan tangannya yang hangat di pundakku. "Kau wanita yang sangat kuat, Dewi. Ayahmu pasti akan sangat bangga melihat bagaimana kau mempertahankan kehormatan dan peninggalan keluargamu malam ini." "Terima kasih, Paman. Tanpa bantuan Paman dan Ibu Maryam, aku mungkin tidak akan pernah berdiri di sini lagi," jawabku tulus, merasakan kelegaan yang luar biasa perlahan mengalir di dalam dadaku. "Amara sudah berkoordinasi dengan tim hukum kita," lanjut Paman Baskoro sembari merapikan berkas-berkas di atas meja. "Besok pagi, Sita Amalia juga akan dipanggil oleh pihak berwajib untuk dimintai keterangan sebagai saksi sekaligus tersangka atas konspirasi penggelapan aset ini. Rekeningnya telah dibekukan sepenuhnya, jadi dia tidak akan bisa melarikan diri kemanapun." Aku mengangguk pelan. Keadilan kini sedang berjalan pada relnya yang semestinya. Semua orang yang terlibat dalam skenario keji ini akan menerima ganjaran yang setimpal, tanpa terkecuali. Setelah Paman Baskoro dan Amara pamit untuk mengurus administrasi lanjutan di kantor polisi, aku berjalan menuju jendela besar kamar utama. Aku membuka gorden lebar-lebar, membiarkan angin malam yang murni masuk menggantikan aroma pengkhianatan yang sempat menyesakkan ruangan ini. Di ufuk timur, lamat-lamat semburat warna jingga dan keunguan mulai muncul, menandakan fajar baru akan segera terbit menyinari kota. Aku menyentuh bekas luka di kening dan lenganku sekali lagi. Luka-luka ini tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Mereka akan menetap di sana sebagai pengingat visual akan malam tergelap dalam hidupku. Namun, mereka bukan lagi simbol kelemahan atau penderitaan, melainkan sebuah lencana kemenangan. Kemenangan seorang wanita bernama Dewi, yang berhasil bangkit dari tebing terakhir, meruntuhkan belenggu sandiwara suaminya, dan kini siap melangkah menyongsong masa depan yang sepenuhnya berada di bawah kendalinya sendiri. Matahari fajar akhirnya terbit dengan sempurna, menyiramkan cahaya keemasan yang hangat ke seluruh sudut kamar utama yang kini terasa jauh lebih lapang dan bersih. Angin pagi membawa kesegaran baru, seolah turut membasuh sisa-sisa ketegangan yang sempat mencekik rumah ini selama berhari-hari. Aku berdiri di depan cermin besar, mengenakan pakaian yang rapi, bukan lagi daster katun pinjaman atau gaun hitam yang penuh kepedihan. Hari ini, aku memilih setelan blazer berwarna putih bersih, simbol dari awal yang murni, awal dari kebebasan yang sesungguhnya. 3 bulan telah berlalu sejak malam penangkapan Aris. Proses hukum berjalan dengan sangat cepat dan transparan berkat bantuan penuh dari Paman Baskoro dan tim hukumnya. Bukti rekaman digital malam itu, ditambah dengan kesaksian Ibu Maryam dan Pak Joko, menjadi pilar yang tidak bisa diruntuhkan oleh pengacara manapun yang disewa Aris. Kemarin siang, pengadilan telah mengetuk palu sidang terakhirnya. Aris dijatuhi hukuman penjara yang sangat setimpal atas tindakan percobaan pembunuhan berencana dan penggelapan aset skala besar. Sementara itu, Sita Amalia juga tidak bisa mengelak dari jerat hukum sebagai pihak yang turut serta membantu kejahatan,
Seluruh aset yang sempat dialirkan kepadanya telah disita dan dikembalikan secara utuh ke kas perusahaan keluargaku. Aku menghela napas panjang, menatap pantulan diriku di cermin. Bekas luka di keningku kini telah memudar, menyisakan garis tipis samar yang justru membuatku tampak lebih dewasa dan matang. Aku tidak lagi melihat wanita rapuh yang mudah diperdaya oleh kata-kata manis. Di dalam cermin itu, kini berdiri Nyonya Dewi Arisandhi. Bukan, hanya Dewi. Aku telah resmi menanggalkan nama belakang pria itu bersamaan dengan dikabulkannya gugatan ceraiku oleh Pengadilan Agama 2 minggu yang lalu. Ibu Dewi, mobil jemputan sudah siap di bawah. Suara Amara terdengar dari balik pintu kamar yang terbuka, membuyarkan lamunanku. Baik, Amara. Saya segera turun. Jawabku tenang. Hari ini, aku memiliki satu agenda penting yang harus kuselesaikan sebelum benar-benar memfokuskan diri untuk memimpin kembali perusahaan peninggalan mendiang ayahku. Aku melangkah menuruni anak tangga, keluar menuju halaman rumah di mana sebuah mobil sedan hitam telah menunggu. Perjalanan kali ini cukup jauh, memakan waktu beberapa jam membelah pinggiran kota dan menanjak menuju jalur perbukitan yang sangat kukenal. Sore harinya, mobil kami berhenti di depan sebuah warung kelontong kayu sederhana di lereng bukit. Bau pohon pinus dan hawa dingin yang khas langsung menyambutku begitu pintu mobil dibuka. Ya Tuhan, Nona Dewi. Sebuah suara tua yang syarat akan kehangatan berseru gembira. Ibu Maryam berlari kecil dari balik meja dagangannya. Matanya berkaca-kaca menatapku yang kini datang dengan penampilan yang jauh berbeda. Aku langsung memeluk wanita tua itu dengan erat, merasakan ketulusan yang sama seperti malam di mana dia menyelamatkan nyawaku. Bagaimana kabar ibu? Sesuai janji saya kembali ke sini. Hari itu, aku tidak hanya datang untuk berkunjung. Aku membawa dokumen resmi kepemilikan sebuah ruko baru di daerah yang lebih ramai di pinggiran kota, lengkap dengan modal usaha yang cukup untuk Ibu Maryam agar beliau tidak perlu lagi bersusah payah berjualan di tepi tebing yang sepi dan berbahaya ini. Kebaikan hatinya malam itu adalah jembatan takdir yang membuatku tetap bernapas hingga detik ini, dan mengapresiasinya adalah hal terkecil yang bisa kulakukan. Setelah menyelesaikan urusan dengan Ibu Maryam, aku meminta sopir untuk mengantarkanku sedikit lebih atas lagi, menuju tebing batu tempat segalanya bermula. Aku berdiri di tepi tebing, tempat di mana tumit sepatuku sempat kehilangan pijakan 3 bulan lalu. Angin laut di bawah sana masih berembus kencang, menampar wajahku dengan aroma garam yang pekat. Ombak besar tetap menghantam batu karang dengan suara yang menggelegar, menciptakan buih-buih putih yang langsung lenyap di telan samudra luas. Namun, tempat ini tidak lagi terasa mencekam bagiku. Ketakutan itu telah menguap sepenuhnya. Tebing ini memang dirancang oleh Aris untuk menjadi titik akhir dari hidupku. Namun atas kehendak Sang Pencipta, tempat ini justru menjadi tempat lahirnya diriku yang baru. Sebuah tempat yang mengajarkanku bahwa pengkhianatan sedalam apapun tidak akan mampu menenggelamkan jiwa yang memilih untuk bangkit dan berjuang. Aku tersenyum menatap cakrawala luas di hadapanku. Masa lalu yang penuh sandiwara telah terkubur dalam di dasar laut ini, dan kini, di atas tebing terakhir ini, aku melangkah mundur dengan penuh kesadaran, membalikkan badan menjauhi jurang, dan berjalan mantap menuju masa depanku yang cerah dan merdeka. Cerita lama telah usai, dan lembaran baruku baru saja dimulai. Dari kisah tadi, kita belajar bahwa setiap perjalanan hidup selalu membawa pesan yang berharga. Semoga ada hikmah yang bisa kita petik bersama hari ini. Kalau kalian suka dengan cerita seperti ini, silakan tekan tombol like dan subscribe sebagai bentuk dukungan kamu untuk channel ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu kalian. Tetaplah menjadi bagian dari channel Kita Bercerita ini, dan sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.